Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi tentang gravitasi Newton. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas tentang titik dengan gravitasi nol. Yaitu titik dengan gravitasi nol. Nah, ini. Apakah yang dimaksud dengan titik dengan gravitasi nol? Nah, untuk menjawab itu, maka perlu diingat kembali di video sebelumnya, yaitu bahwa gaya gravitasi itu merupakan besaran vektor. Nah, jadi titik dengan gravitasi nol di sekitar benda-benda bermassa, maka itu adalah titik dengan resultan gayanya adalah nol, atau resultan gaya gravitasinya itu adalah nol. Nah, jadi misalkan di sini diketahui ada benda dengan massa, misalkan sini adalah MA. Kemudian ada benda yang lain, ini massanya adalah MB. Nah, kedua benda ini terpisah sejauh misalkan X. Nah, kemudian di suatu titik, misalkan di sini adalah titik C. Nah, titik C ini memiliki gravitasi 0. Jadi, kenapa kok bisa gravitasinya 0? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, titik ini sebenarnya di titik ini ketika ada benda bermassa, maka dia sebenarnya juga mengalami gaya gravitasi akibat dari benda B, ini adalah F C oleh B. Kemudian di sini juga dia mengalami gaya akibat benda A. Jadi ini adalah F C A. Tetapi karena arahnya berlawanan dan besarnya sama, maka total atau resultan dari gaya ini adalah 0. Nah, jadi yang dimaksud dengan gravitasi 0 di sini, di kasus yang kita bahas ini adalah titik dengan resultan gaya gravitasinya itu adalah 0. Nah, kemudian kita akan mencari di manakah letak titik tersebut sedemikian rupa sehingga titik tersebut memiliki resultan gaya gravitasinya adalah 0. Nah, misalkan jika titik ini diukur dari benda A, maka langkah yang pertama adalah kita mencari titik ini, dari titik A ini, kita tarik garis, ini misalkan adalah jaraknya adalah D. Nah, kita akan mencari berapa nilai D itu. Dari A, ya, diukur dari A. Baik, kita mulai dari definisi tadi, gravitasi 0, yaitu resultan gayanya ini sama dengan 0. Jadi kalau misalkan yang arah kanan plus, jadi ini adalah F C B dikurangi dengan F C A, ini sama dengan 0. Nah, berarti F C B ini sama dengan F C A. Nah, kita sudah mengenal di materi sebelumnya, yaitu gaya gravitasi ini adalah G, kemudian di sini ada M A, kemudian di sini misalkan ada benda bermassa MC tadi ya. Jadi di situ ada MC per, nah, C dari A. Oh, ini B ya. Oke, ini yang B dulu. Berarti ini adalah sesuaikan dengan namanya ini biar sesuai. Berarti ini kalau B berarti jaraknya titik C ini ke B ini adalah X min D. Nah, seperti ini. Berarti sini ada, ini bukan A berarti ini ya, ini adalah C. Oke, di situ adalah C. Kemudian sini berarti adalah X min D kuadrat. Di ruas kanan berarti ini ada G, kemudian ada MC, kemudian ada MA per D kuadrat. Nah, di ruas kiri dan kanan itu ada C, ada MC semua, ini ada MC, ini MC, kita hilangkan. Nah, begitu juga di sini.
Nah, kalau kita lihat di persamaan ini, kita menghilangkan MC, di sini kan persamaannya tinggal GMB per X min D kuadrat. Kemudian G MA per D kuadrat. Nah, persamaan ini sebenarnya adalah persamaan percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Jadi sebenarnya ketika kita mencari titik dengan gravitasi 0, kita juga bisa mencari bahwa percepatan gravitasi atau medan gravitasi di D itu resultannya adalah 0. Maka itu juga boleh. Karena di sini MC-nya semuanya dihilangkan. Kemudian karena G-nya sama, ini juga bisa kita coret. Nah, sehingga persamaan ini akan menjadi MB per X min D kuadrat sama dengan MA per D kuadrat. Nah, kedua ruas kita akar, biar ini penyelesaiannya lebih mudah dalam penyelesaian soal ini. Berarti ini ada akar MB per X min D kuadrat sama dengan akar MA. Oh, maaf, ini kuadratnya hilang ya, karena sudah diakar. Oke. Kemudian ini per D. Kuadratnya hilang karena sudah diakar. Nah, kemudian kita kalikan silang. Jadi ini ada D kalikan akar MB. Dan di ruas kanan berarti ada X M akar MA dikurangi dengan D kalikan akar MA. Yang ada D-nya kita kumpulkan. Jadi di sini ruas kiri jadi D, ada akar MB plus akar MA. Nah, ini sama dengan akar MA kalikan dengan X. Nah, sehingga untuk mencari D atau jarak titik dengan gravitasi 0 diukur dari A, itu adalah D sama dengan akar MA per akar MA plus akar MB dikalikan dengan X. Nah, dengan X ini adalah jarak pisah antara A dan B. D itulah jarak C diukur dari A. Nah, kemudian bagaimana jika diukur dari B gitu? Apakah persamaannya nanti akan sama gitu ya? Kita akan coba aja sekalian. Sekarang untuk jika kasus itu diukur dari benda yang kanan. Nah, jadi misalkan tadi terpisah ini adalah X, kemudian ini adalah titik di mana ada MC, kemudian ini adalah MA, ini adalah MB. Nah, ini misalkan ini adalah D, kemudian berarti yang di sini ini adalah X min D. Nah, oke. Jadi yang hasil ini diukur dari A. Kemudian kalau diukur dari B, maka caranya juga sama. Jadi di sini ada FCB, kemudian di sini juga ada FCA. Nilainya sama. Berarti untuk syaratnya biar ini 0, nanti harus sama nilainya. Jadi sigma F sama dengan 0, berarti ada FCB min FCA itu sama dengan 0, yang berarti adalah FCB sama dengan FCA. Berarti untuk FCB adalah G MC MB per D kuadrat sama dengan GMC kalikan MA per X min D kuadrat. Nah, ini untuk G dan MC-nya sama. Bisa kita hilangkan. Kemudian kita akar di kedua ruas. Jadi ini ruas kiri ada akar MB per D. Kemudian di ruas kanan ini ada akar MA per X min D. Dan kita kalikan silang, maka diperoleh X akar MB min D
akar MB itu sama dengan D kalikan akar MA. Nah, berarti ini ada X akar MB sama dengan D, ini adalah akar MA plus akar MB. Nah, kemudian untuk mencari D berarti diukur dari B, maka nanti akar MB per akar MA plus akar MB dikalikan dengan X. Nah, ini diukur dari MB atau dari B. Ini jaraknya dari B. Nah, sekarang ke contoh soal. Nah, misalkan diketahui ada dua benda bermassa M, ya, kemudian di sini ada benda yang lain bermassa 4M. 4M besar. Nah, kemudian diletakkan di antara dua benda ini sebuah benda bermassa M kecil. Jika M dan 4M ini terpisah sejauh X, nah maka di manakah letak M diukur dari benda M ini? Misalkan ini adalah D. Ini ya. Jadi misalkan ini benda 1, ini benda 2, ini benda 3. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ini akan dicari letak D agar gravitasi pada M sama dengan 0. Nah, ini disuruh mencari itu. Nah, berarti benda yang ketiga ini mengalami gaya gravitasi oleh benda 2. Ini F32, kemudian dia juga mengalami gaya gravitasi oleh benda 1, jadi F31. Nah, kemudian kalau kita menyelesaikan secara bertahap, berarti nanti adalah sigma F sama dengan 0, berarti sini ada F32 min F31 sama dengan 0, berarti adalah F32 sama dengan F31. Berarti sudah ada G32, berarti ada M kalikan 4M per, nah berarti kalau di sini ini adalah X min D, jadi ini adalah X min D kuadrat, dan di ruas kanan ini F31, berarti ada G, ada M kecil, ada M besar, per, itu adalah D kuadrat. Nah, untuk G dan M kecil itu bisa kita hilangkan, kemudian kita akarkan, ya, di akar di ruas kiri dan kanan, sehingga di ruas, ini di ruas kiri nanti kita akar itu bisa 4, kemudian M-nya ini bisa hilang, ya, ada M besar juga hilang. Nah, berarti yang kiri ini ada 4 per X min D kuadrat, yang kanan tinggal 1 per D kuadrat. Nah, kalau di akar berarti ada 2 per X min D, sedangkan ruas kanan ada 1 per D. Nah, ini kalikan silang, 2D sama dengan X min D. Nah, berarti sini ada 3D sama dengan X min, bukan X min D, ya, sudah hilang. Nah, berarti D ini sama dengan 1/3X. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan cara yang tadi, cara yang instan, tapi tidak disarankan menggunakan itu. Tapi harus tuliskan secara bertahap ini biar terbiasa dengan runtut. Nah, ini jadi untuk D ini boleh misalkan tadi adalah akar M, berarti inilah M1 per akar M1 plus akar M2 kalikan X. Jadi ini adalah akar M
per akar M plus akar 4M X. Nah, berarti ini ada akar M. Nah, ini berarti ada 4-nya dikeluarkan dari akar, jadi 2, tambah ini jadi 3. 3 akar M kalikan X. Nah, jadi untuk M-nya akar M-nya ini bisa dihilangkan, sehingga sama hasilnya adalah 1/3 X dari benda 1. Jadi hasilnya akan sama saja untuk cara yang langsung pakai akar itu ataupun secara bertahap, tapi akan lebih baik jika dilatih dengan bertahap sehingga nanti secara proses bisa lebih baik. Baik, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.